kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini saya sudah mulai ngerti, oh di sini saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. PKI Revolusi, oposisi kebingungan cari alasan jatuhkan Jokowi. Ditulis Erika Ebener. Tanggal 1 Juni adalah hari di mana bangsa Indonesia akan memperingati hari kelahiran Pancasila. Dan tanggal 1 Oktober adalah hari di mana bangsa Indonesia memperingati hari kesaktian Pancasila. Nah, bagi gerombolan oposisi, kedua momentum yang berhubungan dengan Pancasila digunakan untuk mengangkat lagi isu PKI. Mulai dari menakut-nakuti akan bangkitnya lagi PKI, sampai menuduh-nuduh para elit sampai Presiden Jokowi sebagai antek PKI. Dulu, waktu Prabowo masih menyatakan diri sebagai oposisi, ketika kita menulis kata oposisi, konotasi kata oposisi itu biasanya selalu ditujukan pada kubu Prabowo dan para pendukungnya. Tapi sekarang, sejak Prabowo menyatakan mendukung penuh Jokowi, gerombolan oposisi diisi oleh para kadal gurun. Sehingga esensi dari oposisi sekarang di Indonesia sudah bisa dikatakan menghilang dan berganti menjadi perongrong negara. Dari sudut politik dan ketatanegaraan, juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, oposisi berarti partai penentang di Dewan Perwakilan dan sebagainya, yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa. Jadi, ketika dulu Partai Gerindra memimpin PKS dan PAN untuk menjadi partai oposisi, percaturan politik di Indonesia masih bisa ditakar. Tapi sekarang, setelah Gerindra tidak lagi memimpin partai oposisi, PKS dan PAN berjalan sendiri-sendiri dengan statement-statementnya yang pimpan. Yang tertinggal hanya para pendukung yang kebanyakan dari kelompok sayap kanan, yang notabene maksimal hanya kelompok organisasi kemasyarakatan. Karena status hukum kelompok sayap kanan ini tidak berafiliasi dengan partai politik, maka sekencang apapun teriakan mereka untuk menentang pemerintah atau kubu yang berkuasa tetap dipandang sebagai teriak dari kalangan rakyat biasa. Sementara negara mengatur wadah bagi rakyat untuk menyampaikan teriakan melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Kecuali jika rakyat mampu menggalang demo besar-besaran yang memiliki kekuatan desak melebihi Dewan Perwakilan Rakyat seperti yang terjadi di tahun 1998. Kelompok kadal gurun ini dulu waktu partai oposisi masih berdiri, mereka mendompleng partai oposisi untuk menggaungkan teriakan mereka tentang segala hal yang mereka anggap memiliki daya tawar. Mulai dari isu ekonomi, hukum, sosial, pendidikan, kesehatan, hingga isu HAM. Partai politik yang menjadi oposan memberikan panggung istimewa pada mereka. Ketika Rizik Syihab masih di Indonesia, kerap dia muncul dengan tuduhan-tuduhan PKI pada pemerintah Indonesia. Tak tanggung-tanggung, uang kertas rupiah yang baru dicetak pun dituduhkan PKI karena katanya membuat gambar Palu Arit. Karena partai oposisi masih ada dan Rizik Syihab menyatakan diri berafiliasi dengan partai oposisi, ya dia mendapatkan panggung istimewa tadi. Tapi sekarang, jangankan Rizik Syihab yang jauh ada di Arab, Bahar Smith saja yang ada di Indonesia, yang katanya berjuang membela rakyat, sama sekali tak dipandang sebelah mata oleh rakyat Indonesia. Bahkan, setelah Bahar Smith dipenjara, istri Bahar Smith dimunculkan dan berkoar-koar menjadikan peristiwa penangkapan suaminya sama seperti peristiwa penangkapan para jenderal. Lah, di Indonesia
di dalam sejarah Indonesia kalimat peristiwa penangkapan para jenderal itu hanya terjadi satu kali, yaitu pada tahun 1965 yang kemudian kita kenal sebagai peristiwa Lubang Buaya. Maksudnya mau menggiring opini publik bahwa penangkapan Bahar Smith dilakukan oleh Antek PKI. 6 tahun lebih bangsa Indonesia dicekcokin dengan isu PKI. Tak hanya kadal gurun abal-abal, elit politik sekelas Jenderal Gatot Nurmantio saja turun gunung untuk ikut serta melempar isu PKI ke tengah-tengah masyarakat Indonesia. Sayangnya, ibarat granat yang tak bisa meledak, baru mengucapkan segala tuduhannya, mulut sang jenderal sudah disumpal oleh fakta sejarah yang disampaikan oleh Usman Hamid. Tanggal 1 Juni tinggal hitungan hari setelah isu penangkapan Bahar Smith gagal dihubung-hubungkan dengan PKI, pihak oposisi mulai tampak kebingungan untuk mencari cara meracuni pikiran bangsa Indonesia. Isu COVID-19 yang seharusnya menjadi amunisi dahsyat untuk menyerang pemerintah pun seperti tak berkutik banyak karena rakyat sudah mulai pintar. Well, ya oke. Di daerah masih banyak rakyat yang ngeyel. Seperti kejadian pas hari Lebaran, ada seorang bapak-bapak yang berusaha membuka pembatas jalan sambil berkali-kali mengucapkan hari raya, hari kesenangan bagi umat Islam di seluruh dunia. Ini kelakuan iblis bla bla bla. Tapi malah jadi tontonan gratis para aparat kepolisian, dan dia pun digiring ke kantor polisi. Adakah netizen yang membela dia? Mungkin ada, tapi beritanya tidak sampai lewat di grup-grup WhatsApp. Itu semua karena pada dasarnya di Indonesia sekarang sudah tidak lagi partai oposisi. Sementara untuk bisa melengsarkan Presiden Jokowi, jika bukan lewat partai oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat, paling lewat aksi makar. Tapi Indonesia bukan negara kecil, Indonesia negara besar. Aksi makar tak pernah ada cerita berhasil atau mendapatkan perhatian rakyat. People power, manalah people power, mana people powernya, juga si penggagas kebingungan. Social justice warrior, ibarat aksi-aksi recehan. Kelompok sayap kanan mana tertarik dengan aksi recehan. Pagi muncul, malam tenggelam, isu agama dan kesukuan. Itu termasuk SARA, dan undang-undang hukum kita sangat tebal penjagaannya terhadap isu SARA, isu korupsi. Kecuali Anies Baswedan, tak ada pejabat negara yang terlibat memiliki gejala melakukan korupsi. Kalau kepala daerah yang menyelewengkan dana BLT, mereka dihadapkan langsung dengan rakyat. Proses hukumnya terus dilakukan. Oh, Jokowi yang anti kritik, sayangnya kalimat itu dikatakan oleh sang mantan presiden yang terkenal baperan, caperan, dan mudah prihatin. Jadinya gak mempan, apalagi tidak ada lagi alasan yang bisa digunakan untuk mengguncang Jokowi. Gambar bertuliskan Allahu Akbar, turunkan Jokowi, segera revolusi, sudah dianggap sebuah gambar yang dibuat oleh orang yang mengalami gangguan jiwa. Jadi dimaklumi saja, buang waktu kalau dianggap serius. Isu new normal, rakyat Indonesia semangat kok menyambutnya karena kita semua sudah pintar dan paham bahwa virus COVID-19 masih ada di antara kita. Tapi dapur harus tetap ngebul. Pilihannya ia satu, yaitu new normal. Berkehidupan dalam masyarakat dengan budaya baru, bermasker, social distancing, jangan berkerumun. Rakyat Indonesia sudah paham bahwa new normal itu ibarat rolet Rusia. Silahkan coba-coba untuk melanggar. Siapa tahu pas pistol ditembakkan, bukan peluru yang keluar, tapi pistol itu isinya hanya 6 peluru. Kalau ditembakkan terus, ya akhirnya kita akan tertembak juga. Media mainstream yang kemarin-kemarin rajin menerang pemerintah saja, hari ini banyak yang menyatakan diri kesulitan keuangan. Kalau kemudian pemerintah baik hati dan menolong media yang lagi sekarat dari sisi keuangan mereka, terus besok lusa mereka bentikkan lagi, clickbait lagi, ralat lagi, berdalih lagi, playing victim lagi,
pendeknya media juga bisa menusuk pemerintah dari belakang. Apa rakyat tidak pusing para influencer dan presenter yang melakukan clickbait seperti si Deddy Corbuzier atau Desi Anwar saja langsung dikuliti oleh netizen plus 62. Seperti kata orang tua, di balik musibah selalu ada berkah. Selain COVID-19 mampu membersihkan atmosfer kita, COVID-19 juga mampu meningkatkan kecerdasan dan nalar bangsa Indonesia. Amin. Bagi Anda yang mendengarkan menonton video kami, jangan lupa kasih kritik, saran, komentar di channel di bawah ini.